Baik, kita mulai pembahasan topik vibrasi dengan membahas undamped free vibration. Ini adalah topik yang paling awal perlu dibahas ya, karena merupakan model yang paling sederhana dari vibrasi. Nah, cuma sebelumnya kita bahas dulu konsepnya ya. Ada dua kata kunci di sini, yaitu pertama adalah undamped. Nah, terus yang berikutnya adalah free. Nah, apa maksudnya undamped dan juga free? Nah, pertama mungkin undamped. Undamped ini adalah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya tidak teredam. Tidak teredam. Sedangkan damp, lawannya adalah damp ya. Lawannya damp. Nah, itu adalah teredam. Nah, maka kita bisa memaknai undamped maupun damp ini adalah tergantung dari ada atau tidaknya damper di dalam model yang kita pakai. Nah, ini contoh dalam model ya. Jadi damper kita gambarkan seperti ini. Nanti pembahasannya di video-video selanjutnya. Nah, cuma memang kita memulai dari yang lebih sederhana, yaitu undamped, yaitu kondisi di mana damper belum kita masukkan ke dalam model. Oke, selanjutnya adalah kata kunci berikutnya free. Free ini kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai bebas ya, maka free vibration adalah getaran bebas. Apa lawannya getaran bebas? Itu adalah forced vibration atau getaran paksa. Jadi getaran paksa di sini. Oke, sepintas ini mungkin lebih susah dipahaminya dibandingkan undamped dan juga damped. Nah, apa maknanya getaran bebas maupun getaran paksa? Kita mulai dulu dari getaran paksa. Getaran paksa ini disebut sebagai getaran paksa kalau ada gaya eksternal yang kita berikan kepada objek. Kita berikan kepada objek sehingga dia mengalami osilasi. Nah, seperti ini digambarkan, jadi ada gaya eksternalnya. Nah, sedangkan di getaran bebas tidak ada gaya eksternal. Nah, jadi digambarkan di sini, di yang sebelah kiri, tidak ada gaya eksternal. Nah, tetapi tentu banyak yang bertanya ya, kalau tidak ada gaya eksternal, bagaimana mungkin si objek ini, massa ini dengan pegas bisa berosilasi? Nah, jawabannya adalah kita biasanya memberikan gaya eksternal sesaat atau eksitasi sesaat di awal saja. Nah, jadi contohnya, maksudnya kita berikan, ini ada massa di sini, ini biasanya kita tarik ke sebelah kanan ya. Kita tarik ke sebelah kanan, nah tetapi hanya di awal saja. Kita tarik, lalu kemudian kita lepaskan. Nah, sehingga kemudian objeknya akan bergetar secara bebas. Nah, ini yang disebut sebagai getaran bebas atau free vibration. Oke, jadi kita akan membahas di video ini adalah undamped free vibration. Ada dua kata kunci. Yang pertama adalah undamped, tidak ada damper. Dan yang kedua adalah free, berarti tidak diberikan gaya eksternal. Nah, sebelum ke pembahasan, kita coba pahami terlebih dahulu gambar besarnya. Jadi biasanya di dalam pembahasan vibrasi, kita selalu mulai dari ini terlebih dahulu ya, yaitu undamped free vibration, lalu kemudian beranjak ke bawahnya, yaitu damped free vibration. Nah, setelah kita tuntas membahas free vibration, baru kemudian kita membahas forced vibration. Jadi undamped forced vibration, baru selanjutnya terakhir adalah damped forced vibration. Ini pun masih awal karena yang terbahas di sini, ini semua 4 kasus ini, dia masih single DOF atau one DOF, single degree of freedom. Jadi 1 derajat kebebasan. Karena ada tahapan selanjutnya setelah mempelajari ini, kita akan beranjak ke 2 derajat kebebasan, 2 DOF, dan barangkali selanjutnya juga biasanya lebih advance, kita akan mempelajari multi DOF. Baik, itu kira-kira gambar besarnya. Kita coba analisa. Jadi kasusnya adalah undamped free vibration. Ini sekarang kita mengambil model mass spring system. Kita sebut sebagai mass spring system atau sistem massa dan juga pegas. Ada massa di sini, lalu kemudian ada pegas dengan konstanta pegas K. Nah, lalu kemudian tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini biasanya massanya kita coba tarik ya.
kita tarik ke kanan gitu misalnya. Kita tarik ke kanan, lalu kemudian kita lepaskan, sehingga nanti dia akan mengalami osilasi. Nah, ini dengan kita berikan eksitasi sesaat di awal, lalu kemudian kita lepaskan, sebenarnya yang kita berikan adalah initial condition. Jadi kita berikan initial condition berupa X0 dan juga V0, yaitu posisi awal dan juga kecepatan awal. Nah, lalu berikutnya juga ketika kita menggambar model vibrasi, maka jangan lupakan ada posisi equilibrium ya. Jadi kita tarik garis seperti ini, lalu kemudian sumbu geraknya nanti, sumbu osilasinya adalah ke kanan positif, kita namakan sebagai sumbu X. Oke, dengan seperti ini maka sudah siap kita bisa mencoba menuliskan free body diagramnya. Jadi bagaimana free body diagramnya? Kalau kita mencoba mengikuti hukum Newton kedua, maka kita bisa pakai sigma F sama dengan M dikali A. Jadi semua gaya yang bekerja pada massa ini hasilnya adalah M dikali A. Nah, apa saja gaya yang bekerja? Kalau kita coba perhatikan, di sini karena gaya tadi, eksitasi sesaat, hanya diberikan di awal, maka itu sebenarnya tidak termasuk. Karena hanya diberikan di awal, jadi dia tidak continue ya. Oleh karena itu, satu-satunya gaya yang bekerja, itu adalah, jadi ada gaya di sumbu X, dan juga gaya di sumbu Y ya, sumbu vertikal. Hanya saja di sumbu vertikal ada gaya gravitasi, lalu dibalas dengan gaya normal. Nah, itu tidak kita bahas karena kita hanya tertarik dengan motion atau gerakan osilasi di sumbu X, sumbu horizontal. Nah, oleh karena itu satu-satunya gaya adalah FK atau gaya elastis. Nah, FK ini rumusnya adalah K, konstanta pegas, lalu kemudian dikalikan dengan X, displacement, perpindahan. Nah, karena gayanya mengarah ke kiri, maka kita tuliskan minus FK sama dengan M dikali A, atau minus KX sama dengan M dikali A. Nah, hanya saja catatannya ketika kita menuliskan free body diagram ini, kita perlu memahami bahwa nilai dari gaya ini, minus KX ini, dia tidak konstan. Nah, berbeda dengan kalau seandainya Anda mungkin ingat di pembahasan dinamika ya. Nah, seringkali biasanya gaya yang diberikan kepada satu objek itu konstan. Nah, oleh karena itu biasanya kan kita langsung bisa selesaikan misalnya A sama dengan gaya tersebut gitu ya, dibagi dengan M. Nah, maka sudah selesai. Seperti ini, kita dapatkan percepatannya, kita bisa analisis motionnya, gerakannya. Nah, ini tidak berlaku di kasus vibrasi ini karena gayanya tidak konstan. Kenapa tidak konstan? Karena seiring dengan terjadinya osilasi, maka nilai X-nya, displacement-nya akan terus berubah dan itu mempengaruhi besaran gayanya. Nah, oleh karena itu kita ketika mau menyelesaikan persamaan ini, kita tidak bisa melakukannya dengan aritmatika sederhana. Nah, oleh karena itu kita perlu pahami bahwa ini adalah permasalahan persamaan diferensial. Ini adalah minus Kx. Nah, sedangkan M, lalu di sini ada percepatan. Percepatan ini adalah turunan kedua dari X. Sehingga saya coba tuliskan seperti ini, biar lebih simpel, X double dot. Atau kalau saya coba sederhanakan menjadi Mx double dot ditambah Kx sama dengan 0. Nah, ini adalah ordinary differential equation orde 2 atau persamaan diferensial biasa orde 2. Nah, ini adalah persamaan gerak dari undamped free vibration yang umum ya. Nah, sekarang tentu kita perlu menyelesaikan persamaan diferensial ini. Apa maknanya menyelesaikan? Jadi, maknanya menyelesaikan atau mencari solusi dari ODE ini adalah kita ingin agar bisa mendapatkan format jawaban seperti ini, yaitu X sama dengan fungsi dari waktu ya. Fungsi dari waktu. Kalau seandainya kita bisa coba decouple, sehingga kita bisa dapatkan persamaan X dalam fungsi waktu, maka tentu kita bisa plot X-nya ya dalam fungsi waktu, dan kita bisa mempelajari osilasinya, gerakannya seperti apa.
Nah, sayangnya kalau persamaan diferensial seperti ini masih kompleks, saling terikat. Jadi ada X dan juga X double dot. Oleh karena itu kita perlu lakukan operasi-operasi untuk bisa menyelesaikan mencari solusi dari ODE ini. Nah, cuma untungnya ODE adalah suatu topik yang sudah sangat matang ya. Dan di matematika teknik sudah kita pelajari bagaimana menyelesaikan soal seperti ini. Nah, ini solusinya. Solusinya adalah bentuknya itu X sebagai fungsi T, itu adalah A, kemudian sin omega N, saya coba berikan di sini omega NT, ditambah sudut ya, saya pakai phi. Nah, ini adalah bentuk solusinya. Jadi solusinya adalah bentuknya sinusoidal. Oke, selanjutnya kita coba cek apakah betul ini adalah solusinya, bagaimana cara mengeceknya. Nah, tentu kita coba substitusi balik yang sudah kita dapatkan. Ini adalah solusinya, lalu kita coba substitusi balik ke persamaan ini. Nah, kita punya X-nya, kita butuh X double dot atau turunan keduanya. Oleh karena itu kita coba turunkan satu X dot-nya adalah omega N, kemudian A cos omega NT ditambah phi. Lalu kemudian X double dot-nya adalah minus omega N kuadrat A sin omega N T ditambah phi. Oke, sekarang kita bisa coba substitusi. Saya punya dua persamaan. Ini persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Saya substitusi ke persamaan gerak yang utama ini. Nah, oleh karena itu, setelah saya coba substitusi, saya dapatkan minus M omega N kuadrat A sin omega N T ditambah phi ditambah KA sin omega NT ditambah phi sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa coba sederhanakan dan kita dapatkan satu kondisi, yaitu omega N kuadrat sama dengan K dibagi M. Nah, ini adalah persamaan penting yang menjadi syarat agar persamaannya berlaku. Nah, oleh karena itu ini menjadi yang disebut sebagai omega N ini kemudian kita kenal sebagai natural frequency atau frekuensi natural. Nah, dari sini bisa kita dapatkan omega N, rumus omega N sama dengan akar K dibagi M, atau Fn itu sama dengan omega N-nya dibagi dengan 2pi. Ini penting untuk dibedakan karena yang pertama, kalau omega N ini dia satuannya adalah radian per second, sedangkan Fn ini satuannya adalah hertz.